Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Bagaimana kabarnya semuanya? Baik, alhamdulillah bi khair. Ya, jadi kalau ada pertanyaan dalam bahasa Arab, kaifa halukum? Bagaimana kabar keadaannya? Maka dijawabnya alhamdulillah bi khair. Ya, alhamdulillah saya dalam keadaan baik, kami dalam keadaan kebaik. Kalau kami berarti nahnu. Ya, ikuti saya semuanya. Nahnu. 1, 2, 3. Nahnu. Ya, nahnu. Nahnu itu apa artinya? Kami. Tapi kalau saya, ana. Ya, ikuti semuanya. 1, 2, 3. Ana. Ana. Ya. Alhamdulillah. Ana bi khair. Kalau memang pertanyaannya itu kaifa haluka, kaifa haluk, maka jawabannya adalah ana bi khairin. Tapi kalau kum itu menandakan jamak lebih dari satu. Halukum berarti keadaan kalian. Jadi karena ini yang menyimak suara saya lebih dari 3, itu disebut jamak dalam bahasa Arab. Ya, maka nanti ketika belajar bahasa Arab kita mengenal jamak muzakkar salim, jamak muannas salim. Nah itu jamak ini dalam bahasa Arab itu lebih dari 3. Kalau dalam bahasa Inggris lebih dari 1. Jadi misalkan 2 pens, 2 pena. Nah, itu sudah jamak pakai ada ciri khasnya s, pens. Tapi dalam bahasa Arab misalkan qalam, qalamun itu pena. Dalam Al-Quran itu dalam surah Al-Qalam ya, nun wal qalami wa ma yasturun. Nah qalam itu 1. Kalau 2 qalamani. Ya, apa Bapak Ibu? Qalamani. Kalau 3 aqlamun. Ya, itu 3 aqlamun. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pertemuan pembukaan malam hari ini. Hari apa sekarang? Hari Sabtu Bapak Ibu ya. Hari Sabtu tanggal 20 Desember 2025. Kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyimak ta'lim pada malam hari ini di majelis ta'lim Darul Hidayah. Ya, ini online Zoom, ada yang menyimak lewat Zoom, ada yang menyimak lewat YouTube, ada yang menyimak lewat WA group, atau nanti yang mau ikut pengajian besok ke Ponorogo silahkan hadir ke Ponorogo. Ya, di Masjid Darul Hidayah besok ada pengajian. Nanti yang mau datang Ponorogo silahkan. Tapi yang Zoom nanti setelah Isya nanti juga ada Zoom. Ya, Bapak Ibu bisa menyimak ini dari manapun berada untuk mempelajari jadwalnya. Kalau setelah Isya besok itu adalah belajar bahasa Arab. Ya, belajar apa Bapak Ibu? Belajar bahasa Arab. Bahasa Arab itu masih umum, lebih spesifik lagi ilmu sharaf. Ya, ilmu apa Bapak Ibu? Ilmu sharaf. Ya, ilmu sharaf itu ilmu yang mempelajari bagaimana hakikat daripada sebuah kata. Ya. Jadi dalam bahasa Arab itu ada yang kita kenal dengan fiil, ada yang kita kenal dengan wazan. Nah, ini kita pelajari besok insyaallah taala. Hari ini pembukaan dulu. Sebagaimana Al-Qur'an ada pembukaan yakni surah Al-Fatihah.
Maka kita karena ini kursus, kita pelatihan, kita juga ada pembukaannya, nanti juga ada pembagian kelompok laki-laki dan perempuan. Sekarang kita gabung dulu. Nanti ada panduan juga, ada buku panduan, ada yang kita kirim ke rumahnya, ada yang dapat PDF dan sebagainya. Yang penting kita niatkan belajar, luruskan niat kita karena Allah Ta'ala. Umar bin Khattab pernah memberikan sebuah motivasi. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, khalifah yang kedua, harus semangat belajar bahasa Arab, kata Umar. Ya, ihrisu ala ta'allumil lughah al-arabiyyah. Ya, maka saya mengikuti kalimat Umar. Bapak Ibu semuanya, jamaah Darul Hidayah yang online ini, mari kita semangat belajar bahasa Arab. Karena fa innaha juz'un min dinikum. Ya, apa Bapak Ibu? Bagian daripada agama kita. Ya, dalam agama kita ada Al-Qur'an berbahasa Arab. Dalam agama kita ada hadis berbahasa Arab. Ada ilmu tajwid berbahasa Arab. Ada ilmu apalagi? Ilmu fikih berbahasa Arab. Maka begitu pentingnya kita belajar bahasa Arab, sehingga insya Allah Ta'ala kita akan mulai besok. Ya, ada yang baru mulai besok, ada yang sudah belajar 1 bulan juga bulan kemarin, ada yang daftar, ada yang tahun kemarin. Karena Majelis Ta'lim Darul Hidayah ini sudah 5 tahun umurnya, Alhamdulillah. Semenjak didirikan tahun 2020, sudah banyak yang belajar Al-Quran, belajar bahasa Arab, belajar tahfizul Quran, belajar apalagi kaligrafi, belajar apapun. Yang penting ilmu agama kita ajarkan di Darul Hidayah. Tapi kalau Bapak Ibu belajar ilmu fisika, ya tidak ada di sini. Ya, tapi kalau Bapak Ibu belajar Al-Quran, belajar bahasa Arab, belajar fikih, insya Allah Ta'ala kita siapkan. Baik, tidak ada kalimat pembukaan pada pagi hari ini kecuali usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Mari kita bertakwa kepada Allah, ya, karena dengan bertakwa Allah mengajari kita. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Ya, dan bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan mengajari kalian. Ya. Jadi ini adalah wasiat yang ingin kami sampaikan pada malam hari ini. Luruskan niat kita karena kita ingin belajar agama, belajar bahasa Arab. Ya. Nanti Allah yang akan memudahkan. Saya hanya perantara menyampaikan, saya hanya menyampaikan kitabnya, menyampaikan PDF-nya, menyampaikan ilmunya. Nanti kita praktek dan sebagainya. Nah, itu nanti insya Allah setelah hari Ahad. Jadi kita hari Ahad ini, besok kita acara inti. Nanti Bapak Ibu masuk kembali di link ini. Dan nanti silahkan yang sudah dapat buku panduan, buka halaman pertama. Ya, lihat di situ apa yang dibahas dalam kitab Ilmu Sharaf. Kitab yang kita pakai adalah Nazmul Maqsud fi Ilmi Sharaf. Saya akan menjelaskannya dengan bahasa Arab. Ada yang bahasa Indonesia ya, kitabnya berbahasa Arab. Ya, bagaimana Syekh Ahmad mengatakan bahwa ada yang namanya sulasi mujarrad. Silakan dibuka panduan halaman pertama yang belum punya. Yang sudah punya nanti dibuka ya, yang belum nanti hubungi adminnya. Jadi sulasi mujarrad, jadi asal kata bahasa Arab itu 3. Kalau dalam konsep sulasi mujarrad 3 huruf. Ya, 3 huruf. Fa, a, la. Sama-sama, ikuti saya semuanya. 1, 2, 3. Fa, a, la. 1, 2, 3. Dibuka mic-nya. Ya, fa'ala. Nah, ini yang kita pelajari besok. Bagaimana fa'ala ini disebut sulasi mujarrad. Karena 3 huruf itu. Fa'ala. Nanti dalam panduan juga dilihat itu ada rubai. Ada yang 4. Maka ada wahidun, isnani, salasah. Arba, khamsah. Nah, ini ilmu bahasa Arab yang kita pelajari insyaallah ta'ala. Maka mari kita ikuti Umar untuk semangat belajar bahasa Arab.
Karena di alam kubur nanti kita ditanya oleh malaikat. Malaikat siapa itu? Malaikat yang diutus oleh Allah untuk bertanya di alam kubur, yaitu dengan berbahasa Arab. Man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Ya, mudah-mudahan dengan kita belajar bahasa Arab sudah terlatih. Rabbi Allah, Tuhanku Allah. Ya, nah, ini pentingnya kita belajar bahasa Arab. Bukan hanya di alam kubur, di dunia nanti ketika Bapak Ibu ke Tanah Suci, ke Makkah, juga berbahasa Arab dengan penduduk di sana, belanja beli buah-buahan. Kemudian di surga juga insya Allah ta'ala, mudah-mudahan Allah kumpulkan kita di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu disambut dengan salamun alaikum, itu bahasa Arab juga. Dan tentu bahasa Arab ini adalah bahasa agama kita, bahasa Al-Quran, bahasa alam kubur, bahasa ketika kita di surganya Allah subhanahu wa ta'ala, amin. Dan juga lebih penting dari bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu bahasa dunia. Bahasa dunia itu boleh dipelajari, boleh tidak. Jangan sampai kita semangat belajar bahasa Inggris, bisa bahasa Jawa, bahasa Padang, tapi nggak bisa bahasa Arab. Ini bahasa Arab, ini bahasa kampung halaman kita Bapak Ibu. Bahasa kampung halaman kita. Maka di situ ada cabang-cabangnya, ada ilmu sharaf, nanti belajar ilmu nahwu, ilmu apa lagi, ilmu balaghah. Mudah-mudahan 2026 insya Allah ta'ala saya ajarkan ilmu balaghah. Kita mulai dari yang dasar dulu. Fa'ala, apa wazannya, apa mauzunnya, apa artinya, besok kita mulai. Silakan dibuka panduannya. Dan untuk pembukaan tidak usah lama-lama, kita yang penting adalah prakteknya. Jadi kita teori dan praktek, tidak teori saja insya Allah. Jadi ada tempat kita praktek nanti, yang sudah daftar itu sudah dapat tempat untuk praktek. Yang laki-laki kumpul dengan laki-laki, yang perempuan kumpul dengan perempuan. Ada waktu belajarnya yang kita pisah. Ustadz, saya berhalangan Ustadz. Bapak Ibu belajar kapanpun bisa. Ini ada rekamannya Bapak Ibu. Saya rekam sekarang nih. Bapak Ibu bisa mendengar ini, bisa live langsung. Bisa ada rekaman, bisa ada panduan. Jadi zaman sudah canggih, tidak ada alasan untuk tidak belajar. Ya, maka ketika Rasulullah SAW mengatakan thalabul ilmi fariidhah, wajib, itu memang sudah diprediksi oleh Rasulullah akan ada kemudahan. Ya, di zaman ini semuanya serba mudah. Ada Zoom, ada YouTube, ada WA group, ada PDF, ada link, ada aplikasi. Cuma kitanya saja yang nggak mau belajar. Maka mudah-mudahan dengan ini Allah mengampuni dosa kita semuanya. Kita niatkan ketika ajal menjemput kita, kita dalam posisi belajar. Iya. Nawaina at-ta'allum. Kita niat belajar. Karena tidak ada kata selesai dalam belajar. Sampai saat ini juga saya masih belajar. Ya, meskipun saya selesai dari Gontor 2002, sudah 28 tahun yang lalu. Mohon maaf ya, 23 tahun yang lalu saya selesai dari Gontor. Saya masih belajar sekarang. Ya, tidak ada kata selesai sampai hayat dicabut nyawa kita oleh Allah Subhanahu wa taala dengan malaikat yang diutus oleh Allah. Disitulah terakhir kita belajar. Baik, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ini kalimat pembukaan yang barokah disimak oleh semua yang hadir. Ini saya lihat ada nama-nama baru, ada Pak Irfan, Pak Hondik, ada ibu-ibu juga. Ini ada yang dari luar negeri juga saya melihat. Alhamdulillah, yang dari Hong Kong juga semangat, yang dari Paris, dari Australia. Nah, mudah-mudahan semuanya ini semangat untuk belajar Al-Quran. Insya Allah bulan Januari kita lanjutkan untuk belajar Al-Quran. Kita mulai dari bahasa Arab dulu ini, karena memang perkembangan pembelajaran Al-Quran itu dimulai dari bahasa Arab. Jadi sebelum ada ilmu tajwid, sebelum ada ilmu tahfidz, itu dimulai dari bahasa Arab. Ya, karena dengan bahasa Arab kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni untuk mempelajari lebih mendalam insyaallah. Kisi-kisinya tentu ada wazan, ada mauzun. Ini bisa dibuka panduannya. Wazan itu timbangan. Jadi setiap kata dalam bahasa Arab itu ada timbangannya.
Ya seperti Bapak Ibu menimbang barang itu ada timbangannya, ada yang ditimbang, ada penimbangnya. Ini sama dengan ilmu sorof. Setiap kata itu ada penimbangnya. Ini yang kita perdalami besok insya Allah. Mudah-mudahan sehat selalu. Sampai jumpa besok di link yang sama. Dibuka dari sekarang buku panduannya, halaman pertama, dibaca perlahan-lahan. Mudah-mudahan bisa kita kuasai dengan izin Allah Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sampai jumpa besok. Cukup pembukaan, tidak usah berat-berat. Pertama, kesimpulannya adalah mari kita luruskan niat karena Allah Ta'ala. Kedua, kita semangat seperti semangatnya Umar bin Khattab. Dan juga kita harus bisa mempraktikkan bahasa Arab ini. Karena kalau hanya teori saja, banyak di YouTube teori. Ya, demi Allah, banyak di YouTube teori. Tapi bagaimana Bapak Ibu bisa mempraktekannya, bisa kumpul dengan teman-teman yang sesama laki-laki, sesama perempuan di grup WA. Nanti yang sudah daftar itu ada grup khususnya. Ya, jadi nanti ada panduannya, ada ada bimbingannya, ada jadwalnya, kapanpun bisa Bapak Ibu pelajari. Karena kita sudah canggih zamannya, insya Allah kita hidup di akhir zaman yang memang diantara kemudahannya kita bisa belajar dengan waktu yang fleksibel. Kapanpun bisa, karena semuanya ada di HP kita. Kamus saja itu sudah ada di HP Bapak Ibu. Tidak perlu, saya masih ingat dulu di Gontor, kamus itu setebal HP Bapak Ibu. Ya berapa, 10 cm kamus. Tapi sekarang cukup klik ya, nanti diminta kepada adminnya kamus digital. Ya itu Bapak Ibu yang sudah daftar sudah terima itu. Baik, barakallahu fikum, selamat untuk semuanya. Kita buka pelatihan kita dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai jumpa besok di pelajaran ilmu sharaf. Istiqomah terus. Nanti ada juga belajar Alfiya Ibnu Malik, ada kitab-kitab yang lain. Kita mulai dari ilmu sharaf hari Ahad besok. Barakallahu fikum. Terima kasih Pak Admin. Ada Pak Huda yang ikut selalu men-share ini. Pak Huda ini luar biasa admin kita ini. Beliau selalu mengajak untuk masuk grup. Beliau selalu mengajak untuk hadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan pahala juga untuk beliau, meskipun rumah beliau cukup jauh ini dari kantor yayasan, setengah jam harus beliau naik motor meskipun musim hujan, tapi beliau masih meluangkan ada waktu dalam 1 minggu itu untuk hadir ke Yayasan Darul Hidayah. Bapak Ibu silahkan yang mau berkunjung ke Darul Hidayah Ponorogo. Saya lihat ini ada juga yang dari Ponorogo, dari Jawa Timur, Jombang, pernah ada dari Jombang. Barakallahu fikum, silahkan datang ke Ponorogo. Ini ada Masjid Darul Hidayah, ada Pondok Darul Hidayah. Ya, ini semua adalah wakaf milik umat Islam. Mudah-mudahan Bapak Ibu berperan dalam wakaf ini dan mudah-mudahan menjadi saksi kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.